Nama saya Dr. Prihadi, spesialis urologi, konsultan rekonstruksi dan trauma urologi. Saya bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Pengertian trauma urologi itu tidak ada yang mengatakan bahwa ada berapa macam. Yang ada adalah apakah trauma urologi itu menimbulkan kerusakan pada organ di dalam bidang urologi. Biasanya paling sering trauma yang terjadi pada tubuh manusia itu ginjal dan kandung kemih. Ya, satu lagi adalah trauma pada penis kita bilang, dan itu merusak uretra atau saluran kencing. 3 organ utama inilah yang paling sering apabila terjadi trauma. Nah, trauma itu juga macam-macam sebabnya, apakah trauma langsung atau trauma yang disebabkan oleh cedera akibat yang tidak langsung. Ya, nah biasanya kalau trauma yang akibat kecelakaan, misalnya kecelakaan lalu lintas, itu misalnya biasa paling sering adalah pada daerah ginjal atau daerah panggul, yang kita itu dapat mencederai kandung kemih dan mencederai daerah penis. Nah, itu semua mempunyai grades-nya, artinya mempunyai derajat kerusakannya masing-masing. Nah, derajat kerusakan masing-masing inilah yang menentukan tindakan apa yang paling tepat untuk masing-masing tindakan. Jadi itu akan berbeda. Misalnya trauma ginjal, apakah harus dilakukan operasi atau tidak, itu tergantung dari gradingnya dan juga tergantung dari kondisi atau keadaan pasien itu sendiri. Semua trauma itu dapat menyebabkan kondisi fisik dari pasien itu atau penderita itu menjadi tidak bagus. Kita sering menyebutkan kegawat daruratan, jadi sering menyebutkan bahwa ini dapat mengganggu jiwa, ya, dapat mengganggu organnya. Apabila mengganggu jiwa, maka kita sebut ini suatu kegawatan. Ya, kita atasi dulu kegawatannya, tapi organnya kita tunggu dulu, perbaiki dulu kondisi fisik kegawat daruratannya. Setelah dalam kondisi stabil, kita baru memperbaiki organ. Kita memperbaiki trauma itu kan karena kecelakaan atau karena cedera, ya. Jadi pasti bisa diatasi, ya. Jadi tergantung apakah akan segera diperbaiki atau kita menunggu, tidak perlu buru-buru untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, seperti tadi trauma ginjal, kalau dalam kondisinya stabil, ya pasiennya kita tunggu aja. Kadang-kadang pada trauma ginjal dia akan menyembuh sendiri tanpa kita melakukan operasi. Ya, berbeda kalau misalnya tadi kalau cedera pada saluran kencing pada penis itu, ya setelah kondisi kegawat daruratnya sudah bisa kita atasi, nah kita harus berupaya untuk memperbaiki supaya pasien itu bisa kencing lagi menyalur jalur yang lengkap. Biasanya kegawatan pada ginjal jelas biasanya ada riwayatnya dulu, mengalami trauma, misalnya mengalami kecelakaan, misalnya dia mengalami benturan, apakah naik kendaraan sepeda motor, kemudian ditabrak oleh kendaraan lain, ya kita bisa mengetahui riwayat itu. Jadi apakah ada riwayat trauma benturan, ya yang mengenai di daerah, biasanya kalau daerah ginjal itu paling sering traumanya itu dari arah belakang atau dari arah samping. Kalau kita mengetahui riwayat itu, maka kemudian biasanya kita bisa memperhatikan apakah tanda-tanda vital pasien ini cukup bagus atau tidak. Kemudian kita bisa lihat dari di daerah perut atau di daerah dadanya atau dari punggungnya, bisa kita melihat ada yang kita sering kita sebut adalah jejas. Ada nggak berkas jejas segala macam. Nah, kalau kita menjumpai seperti itu, lalu kadang-kadang kalau pasien itu bisa sadar, bisa tidak sadar, dapat juga disertai dengan cedera pada organ yang lain. Misalnya kalau dekat paling sering adalah trauma atau cedera pada paru-paru atau cedera pada organ di dalam perut itu selain ginjal, misalnya limpa atau cedera pada usus. Nah, hal-hal lain itu yang menyertai, tapi biasanya karena posisi ginjal itu yang tersimpan di dalam rongga bagian belakang, kita sebut ya, retroperitoneal, itu biasanya cederanya itu dia tidak pernah sendiri, pasti ada organ lain yang mengalami cedera. Cara mencegahnya ya jangan sampai terjadi trauma, ya. Artinya kalau misalnya teman-teman atau sahabat-sahabat Premier Jatinegara fokus dalam berkendara, jangan sampai kita tidak fokus, karena kita jadi tidak fokus dalam berkendara itu bahaya sekali, karena cedera itu bisa jadi kapan saja. Nah, itu cedera dari luar. Tapi kalau cedera trauma itu disebabkan oleh misalnya karena tindakan operasi atau cedera karena di dalam rumah sakit, kita yang artinya di rumah sakit itu selalu berupaya untuk tidak terjadi cedera. Jadi misalnya dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan, kemudian kita juga melakukan coaching atau kita selalu memperbaiki pelatihan-pelatihan terhadap karyawan-karyawan ataupun dokter ataupun petugas kesehatan yang ada di rumah. Demikian informasi mengenai trauma urologi dari Rumah Sakit Premier Jatinegara.
Salam sehat.